Cermin jiwa, menemukan Tuhan di dalam kerapuhan kita. Nats pembuka. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Pernahkah kita menyadari bahwa hampir seluruh hikmat sejati yang kita miliki di dalam hidup ini, sebenarnya hanya berputar pada dua hal, yaitu, mengenal Tuhan dan mengenal diri kita sendiri? Kedua hal ini seperti sepasang rantai yang mengikat begitu erat, sampai-sampai kita sulit membedakan mana yang harus mendahului dan mana yang menjadi akibatnya. Ketika kita berani jujur memandang ke dalam lubuk hati kita sendiri, mustahil kita tidak langsung teringat kepada Tuhan yang agung. Mengapa? Karena semua talenta, tarikan napas, dan perkara-perkara baik yang ada pada kita jelas bukan berasal dari kekuatan kita sendiri. Keberadaan kita yang fana ini sepenuhnya bergantung dan ditopang oleh kuasa Tuhan yang Maha Besar. Berkat-berkat yang kita nikmati setiap hari bertindak seperti aliran anak sungai yang menuntun pandangan kita pulang kembali ke hulu, yaitu sang sumber air kehidupan. Namun, pengenalan diri yang mengarahkan kita kepada Tuhan seringkali tidak lahir dari saat-saat kita merasa hebat, melainkan dari titik terendah kita. Kehancuran rohani akibat dosa yang diwariskan sejak manusia pertama memaksa kita untuk menengadah ke langit. Saat kita merasa lapar, haus, dan telanjang secara rohani di hadapannya, disitulah rasa takut yang kudus menuntun kita pada kerendahan hati. Kesadaran akan ketidaktahuan, kesia-siaan, kemiskinan, dan bobroknya hati kita justru menjadi latar belakang gelap yang membuat cahaya kebaikan Tuhan bersinar semakin terang. Kita melihat betapa lemahnya kita, agar kita tahu bahwa hikmat sejati, kebajikan yang utuh, dan kemurnian kebenaran hanya ada pada Tuhan. Kemalangan kita adalah alarm yang membangunkan kita untuk merindukan kesuciannya. Sebab, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau berubah jika dia tidak pernah mengenal dirinya sendiri. Selama seseorang merasa puas dengan kelebihannya yang semu, dia akan tetap tinggal di dalam kesesatannya, buta terhadap kemiskinan rohaninya sendiri. Hari ini, biarlah setiap kelemahan dan keterbatasan kita tidak membuat kita putus asa. Sebaliknya, biarlah keterpurukan itu menjadi tangan yang menuntun kita dengan lembut untuk mencari, menemukan, dan bersandar penuh pada kasih karunia Kristus. Penulis, Johannes Calvin, tahun 1509 sampai tahun 1564.